Saudaraku seiman yang terkasih dan yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Sebelum kita beraktivitas di akhir minggu ini, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini. Kita berdoa. Kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Firman Tuhan yang menyapa kita di akhir minggu ini, hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021, yang tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, yakni Kolose pasal 3 ayat yang pertama. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Hingga di sini pembacaan kita akan firman Tuhan. Saudaraku seiman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, orang Kristen mempunyai dua keluarga negara. Jika kita warga negara Republik Indonesia, maka kita menjadi warga negara Republik Indonesia dan warga kerajaan sorga. Sebagai warga negara Republik Indonesia, maka kita punya tanggung jawab di negara kita ini sebagai warga yang baik, namun sekaligus juga punya tanggung jawab sebagai warga kerajaan sorga. Jadi tanah air kita yang utama dan yang terutama bukanlah di dunia ini, namun tanah air kita ada di sebuah kota yang permai, yaitu Yerusalem yang baru. Jika kita menjadi warga negara Republik Indonesia sejak kita dilahirkan di negara ini, demikian pula kita menjadi warga negara kerajaan sorga sejak kita dilahirkan kembali atau sejak kita lahir baru di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, yakni ketika Tuhan Yesus Kristus bangkit dari kematian, dan sejak saat itulah orang percaya resmi menjadi warga kerajaan sorga. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Saudaraku yang terkasih dan yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita, pandangan kita bukan lagi sebatas dunia ini saja. Tujuan hidup kita tidak lagi hanya dunia ini saja. Pengharapan kita bukan lagi hal-hal yang ada di dunia ini saja, tetapi pandangan kita terarah dan tertuju hanya ke atas, kepada Kristus yang telah menang, Kristus yang telah dibangkitkan, dan kepada Kristus yang telah naik ke surga, yaitu di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Dan itulah tumpuan serta tujuan akhir perjalanan hidup kita, di mana Kristus telah menyediakan tempat bagi kita. Saudaraku, begitu kita capek dan berlelah-lelah menahan teriknya
panas matahari, bahkan gelapnya malam, atau mungkin dinginnya embun subuh, hanya mencari segala perkara-perkara atau hal-hal yang ada di dunia ini. Mengapa tidak demikian juga kita lakukan kepada segala perkara-perkara atau segala hal-hal yang ada di atas atau harta kerajaan sorga? Sebab di sanalah Kristus Yesus Tuhan kita berada, yakni duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Saudaraku seiman yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita, jangan tambatkan atau ikatkan maupun tautkan hidupmu hanya di dunia ini saja. Jika Anda menambatkan, mengikat, dan mentautkan hidup Anda di dunia ini saja, maka Anda adalah manusia yang paling malang, sebab dunia ini akan mengecewakan kita, atau kita akan dikecewakan oleh dunia ini, karena dunia ini tidak pernah dan tidak akan pernah memberi jaminan untuk kehidupan yang kekal. Hanya Kristus satu-satunya jaminan hidup kita. Carilah Dia, ikutilah Dia, dan cintailah Dia. Kristus Yesus yang telah bangkit dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Selamat berkiprah dan selamat berpaut kepada Kristus. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami mensyukuri segala berkat dan karunia-Mu di akhir minggu ini, di mana Tuhan masih memberi kami kehidupan. Namun yang utama dan terutama adalah firman-Mu yang telah menyapa kami pribadi lepas pribadi, agar kami benar-benar mencari hal-hal yang di surga, di mana Kristus yang telah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Topang dan lindungi kami Tuhan di seluruh perjalanan hidup kami. Berkati kami pada seluruh karya, tugas, pekerjaan, maupun aktivitas kami, sehingga dari sanalah kami memperoleh berkat-Mu yang melimpah melalui rezeki yang Tuhan berikan kepada kami masing-masing. Berkati kami Tuhan yang sedang mempersiapkan diri kami untuk beribadah pada hari Minggu esok, untuk menguduskan nama-Mu, menguduskan hari-Mu, dan juga menyembah serta memuliakan Engkau yang adalah Raja dari segala raja dan Tuhan dari segala Tuhan. Kami juga mohon ampun atas segala kekurangan, keteladoran, kejahatan, maupun segala dosa-dosa kami, sehingga kami layak untuk menerima segala berkat-Mu yang berlimpah di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Dengarkanlah doa kami ini, yang kami naikkan ke hadirat hanya di dalam nama Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu semuanya. Amin. Shalom.